Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah kecerdasan tiruan pertemuan ke-7. Hari ini membahas tentang konsep sistem pakar. Oke, sistem pakar itu merupakan sistem atau program komputer yang dapat melakukan penalaran terhadap persoalan tertentu layaknya seorang pakar dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, sistem pakar itu dikembangin pada tahun 1960, yang dimana berasal dari istilah knowledge-based expert system, yang dimana menggunakan pengetahuan seseorang pakar yang dimasukkan ke dalam komputer, yang dimana pakar dapat menggunakan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan pakar juga dapat menggunakan untuk knowledge assistant. Oke, contohnya ada MyChain, diagnosa penyakit, Dendral, di mana aplikasi untuk mengidentifikasi struktur molekul campuran yang tidak dikenal, ada Shopee untuk analisis sirkuit elektronik, terus habis itu ada Polio untuk membantu memberikan keputusan manajer dalam stok dan investasi dan lainnya. Oke, nah manfaat dari sistem pakar itu salah satunya ada meningkatkan produktivitas, terus membuat seseorang yang awam bekerja layaknya seorang pakar, meningkatkan kualitas, terus habis itu mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang, terus habis itu dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya, memudahkan akses pengetahuan pakar, terus meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Nah, sistem pakar itu ada kelebihan, ada ciri-cirinya nggak sih? Ada. Nah, salah satunya itu memiliki fasilitas informasi yang handal, terus di mana berdasarkan dia rule-rule tertentu. Nah, untuk ciri-cirinya itu ciri-ciri sistem pakar itu dia dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap dan outputnya aja bersifat anjuran. Oke. Untuk tujuannya, tujuan sistem pakar yang paling utama itu membuat sebuah sistem komputer yang mampu memberikan solusi tertentu, gimana suatu masalah itu dapat teratasi untuk meningkatkan yang namanya sebuah kualitas. Oke. Untuk kekurangan itu salah satunya butuh biaya yang sangat mahal dan untuk membuat dan memeliharanya terus sulit dikembangkan. Nah, untuk sistem konvensional sama sistem pakar ada perbandingannya. Salah satunya itu informasi untuk di sistem konvensional, untuk diinformasi dan pemrosesannya biasanya digabungkan dalam satu program. Di mana untuk sebuah sistem konvensional, program itu tidak membuat kesalahan. Nah, di mana biasanya tidak menjelaskan sebab input diperlukan atau bagaimana output yang dihasilkan. Terus habis itu untuk sistem konvensional, di mana sistem itu hanya bisa beroperasi setelah lengkap atau selesai. Terus perubahan programnya itu sangat sulit, di mana untuk manipulasi data itu besar banget kalau untuk di sistem konvensional. Terus datanya yang digunakan itu data kuantitatif. Kalau untuk sistem pakar, dia basis pengetahuannya dipisahkan secara jelas. Jadi untuk dari segi mekanisme inferensinya, terus untuk penjelasan programnya juga
programnya, terus habis itu sistem dapat beroperasi hanya dengan aturan yang sedikit, terus di sistem pakar dia menggunakan data kualitatif. Nah, untuk sistem pakar, untuk manipulasi efektif dari basis pengetahuan yang besar. Nah, untuk sistem pakar, eksekusinya dilakukan dengan menggunakan heuristik dan logika pada seluruh basis pengetahuan. Beda sama sistem konvensional yang eksekusinya dilakukan step by step. Oke, ciri-cirinya sistem pakar itu salah satunya dia terbatas pada domain keahlian tertentu, terus dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Ketiga, di mana sistem pakar itu dapat menjelaskan alasan dengan cara yang dapat dipahami. Yang keempat, untuk ciri-cirinya bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertentu, terus mudah dimodifikasi, basis pengetahuannya dan mekanisme inferensi terpisah, outputnya bersifat anjuran, dan sistem dapat mengaktifkan kaidah secara searah yang sesuai. Oke, untuk area permasalahan dalam sistem pakar itu ada 5, salah satunya interpretasi. Nah, di mana interpretasi itu menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data input. Prediksi itu memperkirakan akibat yang mungkin terjadi dari situasi yang ada. Diagnosis itu menyimpulkan suatu keadaan berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. Untuk desain, melakukan perancangan berdasarkan kendala yang diberikan. Planning merupakan merencanakan tindakan yang akan dilakukan. Nah, dan monitoring, dia membandingkan hasil pengamatan dengan proses planning. Debugging, menentukan penyelesaian dari suatu kesalahan sistem. Untuk reparasi, dalam sistem pakar itu di mana melaksanakan rencana perbaikan, instruction-nya melakukan instruksi untuk diagnosis, debugging dan perbaikan kinerja. Untuk kontrol, di mana melakukan kontrol terhadap hasil interpretasi, diagnosisnya, debugging, monitoring, dan perbaikan di sistemnya. Nah, untuk struktur seperti ini, user untuk di tampilannya, untuk di segi dan terbukanya, terus fakta-fakta yang terjadi, fasilitas penjelasannya seperti apa, aksi yang direkomendasi, terus di motor inferensi, dan dengan pengembangan dia dikembangkan dari basis pengetahuan. Ada 2 fakta dan rule, di mana untuk fakta yang diketahui tentang area domain, kalau rule di logical reference. Oke, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Ketemu minggu depan dengan kita bakal UTS. Oke, ketemu minggu depan sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.